Bayangin, lo bangun tidur, buka pintu rumah, dan yang lo lihat bukan taman hijau, bukan jalan aspal mulus, tapi gunung sampah. Yes, literally gunung sampah yang jadi pemandangan tiap hari. Welcome to Mansyah Nasser, atau yang lebih terkenal dengan nama Garbage City di Kairo, Mesir. Tempat yang bisa bikin lo mikir, ini beneran kota atau tempat pembuangan akhir ya? Nah, jadi Garbage City ini bukan nama yang asal comot, tapi julukan beneran. Letaknya ada di Kairo, ibu kota Mesir, tepatnya di kaki Bukit Mokatam. Kalau dilihat di Maps, kotanya nyempil di bagian timur Kairo, dan udah kayak kota dalam kota. Jumlah penduduknya? Jangan kaget, sekitar 262.000 orang tinggal di sana. Padat banget bro. Bayangin, sebanyak itu manusia hidup di kawasan yang literally dipenuhi, ya sampah. Nah, ceritanya gini, sejak tahun 1940-an, ada komunitas yang dikenal sebagai Zabalin. Mereka adalah para pemulung tradisional Mesir. Kerjaan mereka simple tapi berat. Ngumpulin sampah dari seluruh penjuru Kairo, terus dibawa balik ke Mansyah Nasser buat dipilah-pilah. Kebayang nggak? Setiap hari, ribuan truk penuh sampah masuk ke kota ini. Bukan truk sayur, bukan truk sembako, tapi truk isi plastik, sisa makanan, kardus, botol, kain bekas, sampai bangkai hewan. Nah, semua itu diturunin di jalan, di depan rumah, bahkan kadang di dalam gang. Jadi jangan heran kalau aroma di sana, nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Campuran bau sampah busuk, plus keringat, plus debu Kairo. Kombinasi maut bro. Penduduk Garbage City mayoritas Kristen Koptik, minoritas di Mesir. Mereka udah turun-temurun jadi pemulung. Dan anehnya, mereka jago banget daur ulang. Katanya sekitar 80-90% sampah yang mereka kumpulin bisa didaur ulang. Bandingin sama sistem modern negara lain yang kadang cuma sanggup 20-30% doang. Jadi sebenarnya, walaupun kesannya kumuh, Garbage City itu bisa dibilang mesin daur ulang terbesar dunia. Bedanya, ya tempatnya jorok, sempit, dan nggak ada sistem sanitasi modern. Anak-anak di sana banyak yang bantuin orang tuanya dari kecil, ikut mindahin karung, nyortir botol, atau ngasih makan kambing dari sisa sayuran. Ya bro, kambing! Jadi di sana tuh sampah makanan yang masih bisa dimakan langsung dikasih ke ternak. Kreatif sih, tapi juga miris. Kalau lo jalan-jalan ke Garbage City, yang kelihatan itu rumah-rumah dari beton setengah jadi, catnya udah pudar, dindingnya berdebu, dan di setiap sudut ada tumpukan sampah. Jalanannya sempit, motor lewat aja mesti nyelip-nyelip di antara karung-karung plastik setinggi orang dewasa. Masalah utama mereka yaitu, pertama, sanitasi buruk, WC umum seadanya, air bersih susah. Polusi, udara dipenuhi debu dan aroma sampah. Kesehatan, penyakit kulit, pernafasan, sampai infeksi gampang banget nyebar. Dan hewan liar, tikus dan lalat udah jadi tetangga akrab. Tapi anehnya, warga sana udah kebal. Mereka terbiasa hidup di tengah kondisi itu, seolah udah adaptasi level dewa. Bukan kota ilegal, Garbage City itu bukan sekedar selam liar, tapi udah kayak distrik resmi. Bedanya ya, kondisinya jauh dari kata layak. Gereja Mokatam Gua. Di tengah-tengah kekumuhan, ada gereja megah yang diukir langsung di dalam tebing batu kapur. Gereja ini bisa menampung ribuan jemaat. Jadi ironis banget, dari luar kumuh, tapi di dalamnya ada salah satu gereja paling indah di Mesir. Wisata unik. Percaya nggak percaya, sekarang Garbage City malah jadi destinasi wisata alternatif. Banyak turis asing penasaran, pengen lihat kehidupan warga pemulung ini. Ya semacam tur kumuh-kumuh seru. Jujur aja ya, kalau di Indonesia kita sering ngeluh lihat satu TPS penuh sampah. Warga Garbage City mah ketawa kecil. TPS segitu, itu namanya sarapan doang. Atau kalau ada yang ribut gara-gara tetangga bakar sampah, di Garbage City mah asap sampah udah jadi aromaterapi harian. Di satu sisi kita bisa lihat Garbage City sebagai lambang kemiskinan ekstrim. Tapi di sisi lain, kota ini nunjukin betapa gigihnya manusia bertahan hidup. Warga sana berhasil nyari emas dari sampah. Mereka bisa bertahan hidup, nyekolahin anak, bahkan bikin sistem ekonomi sendiri. Semua dari sesuatu yang orang lain anggap nggak berguna. Dan coba bayangin, kalau sistem daur ulang ala Garbage City ini dipoles lebih modern, bisa jadi salah satu solusi masalah sampah global loh.
Jadi gimana bro? Lu masih ngeluh kalau rumah sebelah buang sampah sembarangan? Ingat, di Kairo sana ada satu kota penuh yang literally jadi tempat sampah raksasa. Dan orang-orangnya tetap bisa hidup, ketawa, bahkan bangga sama profesi mereka. Garbage City ngajarin kita satu hal penting. Hidup itu nggak melulu soal tempat yang indah, tapi gimana kita bisa bertahan dalam kondisi seberat apapun. Tapi tetap ya, kalau lu ditawarin tinggal di sana, kira-kira lu sanggup nggak? Atau baru 5 menit udah kabur cari parfum?